Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih teman-teman sudah ngeklik video ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat yang banyak ketika ngeklik video ini. Hari ini kita mau ada konten baru, playlist baru di konten Suaidi Bahtiar, yaitu review buku ya. Dan buku yang akan saya review hari ini adalah buku Breaking the Time, tulisan dari Satria Hadi Lubis. Kita buat thumbnail dulu ya. Bismillah. Jadi teman-teman, kira-kira beberapa pekan terakhir ini saya diskusi sama beberapa guru di Ma'had tentang bagaimana membagi waktu, bagaimana mengatur waktu, karena akhir-akhir ini ada banyak masalah muncul karena tidak bisa membagi waktu, karena agenda yang semakin padat, kegiatan yang semakin penuh, dan lain sebagainya. Jadi dulu ketika guru-guru Ma'had ngajar di sini, mereka belum banyak kegiatan, itu sangat gampang sekali. Mereka hanya menyisihkan waktu di jam yang sama setiap hari, dan kita pun semuanya pasti akan mikir sama. Menyiapkan waktu yang sama setiap hari, rutin, itu adalah sesuatu yang mudah. Tetapi ketika kita sudah menjalani, kita akan tahu kok sebenarnya rutinitas itu kadang sangat berat. Apalagi ketika waktu berjalan mulai ada agenda-agenda yang lain. Nah, beberapa guru di Ma'had ini, beberapa guru ngaji di tempat saya itu sekarang sudah mulai kuliah, paginya mereka ngajar di TK, kemudian mereka juga sebagian ada yang sambil melakukan kegiatan di rumah membantu orang tua, ada juga yang punya bisnis dan sebagainya, sehingga otomatis kegiatan akan penuh. Maka beberapa rapat terakhir itu saya menyampaikan harus bagi waktu, harus nata waktu. Waktu itu semua orang sama 24 jam, bedanya adalah bagaimana cara mereka memanfaatkan. Waktu itu sebenarnya kan kalau kita mau jujur ya, di usia yang sudah segini, saya mengetahui, menyadari bahwa waktu itu sebenarnya nggak bisa dibagi. Waktu itu hanya bisa di-manage, waktu itu hanya bisa disiasati, diatur, di-manage begitu ya. Sehingga kemudian waktu itu kemudian bisa kita manfaatkan dengan baik. Berbagai kesibukan kita, ini semua masih semua agenda-agenda tidak ada yang terlantar, tidak ada yang sampai tertinggal. Nah, karena itu saya jadi ingat salah satu buku yang dulu saya baca sekitar tahun 2002-2003, dan buku itu sekarang muncul lagi ya, bukunya Satria Hadi Lubis ini. Terus terang saya awalnya nggak tahu sampai kemarin beliau jalan-jalan ke Banyuwangi sama istrinya, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti ada satu kelas begitu ya, ada kelas bagaimana menjadi orang tua, kelas parenting begitu ya, saya mengikuti. Dan terus terang semua memori saya itu teringat ketika tahun 2002, sekitar 22 tahun yang lalu, ada buku kecil yang sangat saya nikmati waktu itu, adalah buku ini, Breaking the Time. Kalau dulu seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah, buku ini bukunya sama kecilnya, ini juga kecil, warnanya putih, dan waktu itu bolak-balik saya baca, bolak-balik saya renungi, dan sebagian, nggak bisa saya semuanya, itu sudah saya jalankan dan sangat membantu sekali ketika dulu saya awal kuliah, ada kesibukan kuliah, ada kesibukan di kos-kosan begitu ya, kesibukan anak-anak kos, sosialisasi begitu ya dengan teman-teman, bergaul, nongkrong, jalan-jalan, ngopi dan sebagainya, kemudian agenda organisasi dan lain sebagainya. Tetapi tetap waktu yang hanya 24 jam per hari itu, yang kita sama diberinya itu, bisa kita bagi, kita bisa tata. Yang pada ujungnya sebenarnya saya menemukan kalimat yang pas, yang diatur itu bukan waktunya, tapi diri kita. Jadi breaking the time itu bukan waktunya yang dikelola, tetapi diri kita yang dilola. Mengelola mood, mengelola tujuan, mengelola visi, misi, dan bagaimana kemudian visi, misi hidup itu bisa kita tata dengan waktu kita. Termasuk nanti ada pertanyaan, sebenarnya kegiatan kita itu cocok nggak ya dengan tujuan hidup kita?
Kita misalnya punya visi hidup menjadi seorang penulis misalnya. Kita punya visi hidup menjadi penulis, menjadi seorang penulis buku atau penulis konten menulis di internet. Tapi ternyata kegiatan kita, kesibukannya bukan untuk menuju ke sana. Kesibukan kita malah ngegame, kesibukan kita cari mancing misalnya, setiap hari bendino mancing. Maka ini nanti tidak cocok. Walaupun terlihat sibuk, tetapi bisa jadi kesibukannya tidak mengarahkan dia pada kesuksesan mengelola waktu, yaitu mencapai visi dalam hidupnya. Jadi teman-teman yang mau beli buku silahkan cari. Saya tidak jualan, saya hanya membaca buku yang dulu itu. Seingat saya tidak pernah punya bukunya Satria Hadi Lubis. Saya hanya pinjem dari guru ngaji saya, dari salah seorang ustadz, dipinjemi, saya baca, dan seingat saya 2 kali atau mungkin 3 kali membaca buku itu. Bahkan di beberapa pertemuan, beberapa pelatihan, saya termasuk yang pernah mengajarkannya. Saya termasuk yang pernah menyampaikan kaidah-kaidah di dalam buku ini untuk anak-anak muda, untuk para aktivis, untuk para sibukers begitu ya. Jadi siapapun yang sibuk di sana, ini adalah buku yang sangat cocok untuk dibaca, dikonsumsi, dan kalau bisa dibeli ya. Belinya di mana ya? Silakan teman-teman carilah. Di Tokopedia ada, di Shopee insya Allah ada, di Lazada, di marketplace Facebook juga insya Allah ada, dan lain sebagainya. Nah, buku ini cukup ringan teman-teman, cukup ringkas ya. Kalau dilihat jumlahnya itu hanya 123 lembar. Jadi 123 lembar. Ini ada beberapa bab. Bab yang pertama adalah tahapan membuat misi. Ya, jadi pertama, yang paling penting dalam menata waktu adalah membuat misi. Jadi misi hidup. Karena bagaimana cara kita menentukan waktu, membagi waktu, mengelola waktu, itu semuanya bergantung visi misi hidup kita. Kita ini mau jadi apa suatu hari, kita ingin mendapatkan prestasi apa di dalam hidup kita, hal-hal besar yang ingin kita capai, itulah nanti peran misi. Kemudian ada cara membuat misi di sini. Kemudian bab kedua, ini totalnya ada 5 bab. Bab kedua adalah menentukan peran. Jadi keseimbangan antar peran, menciptakan sinergi antar peran, dan cara menentukan peran. Di sini disebutkan misalnya keseimbangan antar peran itu adalah kita ini jangan sampai nanti jadi maksimal waktunya di satu bidang sementara yang lain tertinggal. Ini yang membedakan misalnya manajemen waktu muslim dan manajemen waktu di barat ya. Mereka kalau di barat itu kadang-kadang tidak ada keseimbangan peran. Mereka bisa jadi berhasil sukses di dalam bisnis, tapi rumah tangganya kacau balau. Atau bisa jadi sukses di rumah tangga, tapi dia tidak punya bisnis yang sukses, tidak punya pekerjaan yang sukses. Atau kemudian sukses pekerjaannya, sukses rumah tangganya, tapi di tengah masyarakat dia tidak sukses. Ini tidak boleh. Jadi ada keseimbangan keluarga, profesi, kemudian sosial, dan lain sebagainya. Ada sinergi di sana. Kemudian yang ketiga, membuat visi peran. Nah, jadi dari visi misi tadi kemudian disebutkan bagaimana cara menurunkan visi misi itu dalam peran-peran. Nah, misalnya ini ada yang menarik, misalnya bagaimana cara memvisualisasi visi. Di sini digambarkan sebelum kita tidur, salah satunya kita membayangkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Bagaimana visi kita di masa depan. Buat teman-teman yang masih muda, ini penting untuk memiliki visi dari buku ini. Kemudian dari visi meran itu kemudian ada turunan-turunan. Misalnya ini ada contoh seperti ini. Nanti kita dipandu membuat visi peran. Visi 2024 menjadi dosen berdedikasi tinggi. Perannya adalah dosen. Indikator keberhasilan.
1. Mengajar minimal 6 SKS per semester, mencapai angka kredit minimal 20, presentasi kehadiran minimal 90% dari jumlah jam mengajar, dan seterusnya. Kemudian peran sebagai keluarga, ayah misalnya. Visi 2024 berhasil terus-menerus meningkatkan intelektual, moral, dan sosial. Indikator keberhasilan, Firdaus masuk 5 besar, hafal setengah juz Al-Quran, Masya Allah. Bisa mengetik di komputer, bisa naik sepeda kecil, berat badan proporsional. Nah, ini sampai dibuat begitu teman-teman. Jadi ada contohnya begini. Nanti kita akan dipandu membuat visi peran. Kemudian bab keempat adalah membuat rencana pekanan. Nah, ini yang menarik ya. Membuat rencana pekanan ini yang menarik karena nanti kita akan punya buku schedule. Jadi kalau teman-teman ke Gramedia, ke Togamas, biasanya ada buku diary, bukan diary. Buku yang untuk notes, buku catatan harian gitu ya, untuk pebisnis itu ditulis, itu ada agenda pekanan ya. Jadi sifat waktu di sini dijelaskan. Waktu tidak dapat diganti. Waktu dapat melenakan. Waktu adalah momen. Wah, ini. Dampak pengaturan waktu yang buruk. Nah, misalnya suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini ada efeknya ini. Suka melakukan pekerjaan dalam kondisi mendesak. Kalau sudah mepet baru dikerjakan. Saya kayaknya masih ada di situ sampai sekarang ya, masih belajar. Nah, itu ada efek-efek buruk ketika kita tidak menjalankan waktu dengan baik. Kemudian ada matrikulasi waktu. Nah, ini ada waktu pekanan ya. Jadi kita bisa mengisi lembar waktu pekanan. Nah, seperti ini teman-teman. Wah, ini dulu saya ingat saya malah sempat di print kemudian ditulis, di copy ya. Lembar kerja pekanan, pekan 1, pekan 2, pekan ketiga. Prioritas pekanan. Nah, ini ada waktu-waktunya. Mulai pagi sampai malam, ini penuh ada jadwalnya. Subhanallah. Nanti ini bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan. Kemudian bab kelima, membuat rencana harian. Nah, ini nanti rencana hariannya. Mana ini? Halaman 106. Rencana harian, nah seperti ini. Jadi rencana hariannya ada nomor, kegiatan, waktu, dan kategori. Jadi ada waktu harian. Misalnya lembar waktu harian, menulis artikel kemerosotan moral remaja salah siapa, waktu segini, kategori 2. Wah, ini sampai detail teman-teman. Jadi setiap hari kita akan punya jadwal waktu harian, sehingga kita bisa menata waktu, membagi waktu, terutama sesuai visi misi yang ingin kita capai. Jadi inilah buku Breaking the Time ini, harganya sangat murah. Teman-teman kalau lihat harganya di marketplace, insya Allah teman-teman nggak akan mikir panjang untuk beli. Silakan dibeli ya, dipraktekkan, dibaca, dan nanti dipraktekkan. Kayaknya ini ke depan kita akan membuat pelatihan ini untuk guru-guru di ma'had saya dan guru-guru di yayasan tempat saya berkegiatan. Terima kasih teman-teman. Dan untuk Ustadz Satria Hadi Lubis, kalau melihat foto ini, kalau melihat video ini, saya ucapkan terima kasih sudah menulis buku sebagus ini. Dulu pernah menginspirasi saya 22 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.